Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farmaqwa. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, wabil khusus Syekhina wa murabbi ruhina Sultan Aulia fi hadzal zaman As-Sayyid Maulana Muhammad Abdul Ghasafullah Maslul Qadasallahu sirahum yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya muliakan para wakil talqin, para kiai, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj wal hujajah, para ikhwan dan akhwat di mana saja berada. Semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita semuanya dalam taat beribadah kepada Allah, diberikan kesehatan yang sempurna lahir batin, dimudahkan segala urusan kita, ditambahkan kemuliaan kita, dimustajabkan doa kita, dan dipenuhi segala hajat kebutuhan dunia kita, hajat dan akhirat kita, hajat pribadi maupun hajat keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kana ta'in bina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di raudhah udara yang kehendak iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah ke hari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang ada di atas bumi, yang ada di atas langit, yang ada dimanapun saja. Alhamdulillah, kita telah dan selalu bersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada guru mursyid kita, Sayyid Maulana Muhammad Abdul Ghasafullah Maslul. Ini adalah satu nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Wajib kita mensyukurinya kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di bulan Muharram. Ya. Pangursa Guru Agung kita menuliskan bahwa
Bulan Muharram ini terdiri dari 4 huruf. Yang pertama yaitu huruf mim, yang kedua huruf ha, ketiga huruf ro, dan yang keempat huruf mim yang kedua. Satu yang akan saya bacakan di dalam kitab karya agung guru mursyid kita Tafadhol Syuhur. Huruf H adalah hifzul hurmah, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan. Wa hurmatullah huwa min usulil qadiriyah al-khamsati kama fi takhir khatir di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa mafhum sudur di Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajil Arifin. Menjaga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu pondasi dari thariqah Qadiriyah. Sebagaimana diterangkan oleh Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga yang telah diterangkan oleh Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajil Arifin. Dikatakan oleh beliau, man hafadha hurmatallah, man hafadha hurmatallah hafadhallahu hurmatahu. Barang siapa yang menjaga, memelihara kehormatan Allah, maka Allah akan memelihara atau akan menjaga kehormatan. Sini yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita ingat. Sesungguhnya iblis waktu itu beliau bernama Azazil. Sebelum menjadi iblis, beliau bernama Azazil. Pemimpin para malaikat yang pernah tinggal di surga, pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ratusan tahun. Dia tidak bermaksiat, dia tidak pernah berdusta, tidak pernah mencuri, tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah berzina, bahkan maksiat-maksiat lainnya, iblis tidak pernah melakukan. Sebab iblis paham, iblis tahu bahwa itu adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi satu yang tidak dipahami oleh iblis, yaitu bagaimana menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk sujud, maka iblis menolak. Yang dikatakan di dalam Al-Quran, Abah menuliskan dalam surat Al-A'raf ayat 11 sampai ayat 13, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kami menciptakan kamu, anak Adam, dan menciptakan keturunan Nabi Adam. Kemudian kita dibentuk. Lalu Allah berfirman kepada seluruh malaikat, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian wahai para malaikatku kepada Adam. Maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Di ayat lain dikatakan aba wastakbara minal kafirin. Tapi di sini katakan lam yakum minas sajidin, kecuali iblis, dia tidak mau sujud. Sehingga Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka ala tasjuda id amartuk. Apa yang mencegah kamu sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Lalu iblis menjawab, ana khairum minku, saya lebih baik daripada dia.
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Di sini penyakitnya, di sini masalahnya yang kita harus garis bawahi adalah mengatakan ana khairum minhu, satu kalimat atau dua kalimat, ana khairu min, saya lebih baik daripada Adam. Melihat dari apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia merasakan diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Sesungguhnya api itu lebih rendah daripada nur, daripada cahaya. Lebih kasar daripada nur, tenimbang daripada cahaya. Sedangkan tanah pun lebih kasar daripada api. Tapi yang diletakkan di dalam kalbunya Nabi Adam, iblis tidak mampu untuk menembusnya. Iblis tidak mampu untuk melihat ke dalam hatinya, ke dalam kalbunya Nabi Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan Nabi Adam, di dalam kalbunya ditiupkan ruh, yaitu Nur Muhammad. Sehingga Nabi Adam dikatakan mulia bukan karena pembentukannya, penciptaannya dari tanah, tapi apa yang terdapat di dalam kalbu Nabi Adam, yaitu Nurullah, Nur Muhammad. Cahayanya Allah, cahayanya Nabi Muhammad. Iblis hanya bisa melihat Nabi Adam adalah seonggok tanah, seonggok lumpur, yang pada hakikatnya kemuliaan Nabi Adam terletak dengan nurnya Allah, nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas para malaikat yang mengetahui itu langsung sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi merasa bangga diri, merasa diri paling baik, merasa diri paling sempurna, itu adalah hijab yang menghalangi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijab yang menghalangi kita untuk tembus kepada nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan, ta'zimu hurmatil mu'min min ta'zimi hurmatillahi ta'ala azza wa jalla. Keagungan kehormatannya seorang mukmin adalah bergantung dari mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab wa bihi yasil 'abdu ila mahil haqiqatit taqwa. Menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai alat untuk menyampaikan seorang hamba kepada hakikatnya takut, hakikatnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Para hadirin wal hadirat, para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tidak akan mampu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pewarisnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita ini adalah makhluk yang kotor, makhluk yang selalu banyak maksiat, makhluk yang selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semuanya
telah tergiring, telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam benteng Allah Subhanahu wa taala melalui guru mursyid kita Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mastul. Berarti memuliakan Allah, menjaga kemuliaan Allah dengan menjaga pewarisnya para nabi, menjaga kehormatan pewarisnya, penerusnya nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dikatakan iblis diperintahkan sujud bukan hanya kepada onggokan tanah, tapi sesungguhnya Allah meminta iblis, meminta kepada para malaikat untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam yang terdapat di dalam kalbunya nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nur Allah Subhanahu Wa Taala, atau yang disebut Ruhul Kudus. Kita ya, sebagai murid wajib untuk memuliakan guru kita, wajib untuk menghormati guru kita, wajib untuk memuliakan dan menjaga kehormatan guru kita, yaitu Pangersa Abah Kaos. Di antara menjaga kehormatan Allah, yaitu menjaga kehormatan guru mursyid dan orang-orang yang berhubungan baik dan orang-orang yang dekat dengan pangersa guru agung. Di antaranya adalah zuriyahnya, para sahabatnya, dan juga para murid-muridnya. Ini dia ya. Yang kalau kita tidak memahami, ini akan bahaya. Sungguh kita akan rugi. Sesungguhnya orang-orang yang berhubungan dengan guru agung adalah termasuk murid-muridnya, yaitu kita semua. Apabila kita semua muridnya, anak-anaknya adalah satu perlindungan dari guru agung kita di dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas kita saling mencurigai, tidak pantas kita saling menyinggung, tidak pantas kita saling menyakiti sesama ikhwan dan akhwat kita. Justru silaturahim, sohbah, ya, ini yang harus dilakukan oleh seluruh ikhwan dan akhwat. Saling menjaga persatuan, menjaga kesatuan. Karena sesungguhnya cara menghormati Allah, cara menghormati guru mursyid kita tertuang di dalam kitab tanbihnya guru agung kita, Syekh Maulana Abah Sepuh. Inilah yang harus kita lakukan. Kita harus menjaga kehormatan dari saudara-saudara kita sendiri. Para ikhwan, kita jaga kehormatannya. Jangan saling curigai, jangan saling menjelekkan. Sesama ikhwan kita harus saling bantu-membantu, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati. Jangan sampai terjadi keretakan, apalagi kehancuran di antara kita semuanya. Karena sesungguhnya kita ini adalah murid dan sebagai anak-anak dari guru agung kita. Dan kita ini semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang telah disatukan oleh guru agung kita melalui la ilaha illallah, ini disatukan oleh Allah. Pantas kita menjaga kehormatan guru mursyid kita, menjaga kehormatan guru mursyid, menjaga kehormatan orang-orang yang berhubungan dengannya, sama dengan menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu mendapatkan kecintaan dari guru mursyid kita, dan cinta kita pun ditambahkan oleh Allah untuk mencintai guru kita, mencintai ahli bait guru kita, mencintai orang-orang yang berhubungan dengan guru kita, mencintai sesama ikhwan dan akhwat kita sebagai keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, saling kasih, mengasihi, saling sayang, menyayangi, saling hormat, menghormati. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan keluarga, dan umumnya para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga persatuan dan kesatuan kita sebagai murid-murid dari Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Guru Agung Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghasifullah Master. Lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keberkahan segalanya, semuanya selamanya. Bi barakat wa karamatnya Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghasifullah Master. Qadasallahu sirahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Alhamdulillah. Terima kasih.